Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran fikih. Pada sesi hari ini kita akan membahas tentang mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Baik, kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan mudharabah terlebih dahulu, anak ya. Mudharabah itu adalah suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh si pemilik modal. Nah, ini adalah mudharabah. Jadi ada seorang pemilik modal atau sahibul mal yang menyetorkan modalnya ya kepada pengelola modal yang disebut dengan mudharib. Nah, tujuannya tentu saja akan ada kerjasama yang akan menghasilkan keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dengan pengelola modal. Yang mana ini akan dicantumkan atau disebut ya dan dijelaskan di dalam akad yang mereka sepakati sebelum pekerjaan ini dilaksanakan. Nah, bila terjadi kerugian ya dalam pengelolaan usaha ini, pengelolaan modal ini, maka ini ditanggung oleh si pemilik modal. Nah, kenapa ditanggung oleh si pemilik modal? Apakah pengelola modal tidak mengalami kerugian juga? Ya, tentu saja mengalami kerugian, tapi bukan dalam segi modal. Dia sudah rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, dan sebagainya. Jadi sebenarnya keduanya juga mengalami kerugian. Oleh karena itu, ya bila ingin melakukan kegiatan atau pekerjaan kerjasama ini, ya harus benar-benar direncanakan dengan matang, gitu ya, dipersiapkan dengan baik, gitu ya, sehingga dalam proses dalam kerjasama ini akan menghasilkan keuntungan atau laba yang bisa dibagi bagi kedua belah pihak yang melakukan kerjasama ini. Baik, selanjutnya harus kita ketahui dulu ya rukun dari mudharabah, karena rukun inilah yang dimana bila semua rukunnya sudah dipenuhi maka dan syaratnya juga ya sudah dipenuhi, maka ya mudharabah itu adalah sah dan tidak batal. Nah, rukunnya apakah saja yang harus kita penuhi? Unsur-unsur yang pentingnya adalah ada pemilik modal, ya ada pemilik modal atau sahibul mal, dan ada pengelola modal yang disebut dengan mudharib. Nah, dua orang ini ya harus ada. Kalau tidak ada salah satu, ya mana mungkin kita bisa melakukan kerjasama tersebut. Yang kedua, adanya modal. Nah, modalnya apa tadi? Ya ada modal uang. Terus ada pekerjaan, apa yang harus dilakukan gitu dalam kerjasama ini. Dan tentu saja ini ada keuntungan gitu yang ini yang menjadi tujuan dari kerjasama ini. Sehingga nanti akan ada bagi hasil dari keuntungan atau laba tersebut. Nah, yang ketiga adanya sighat, yaitu ijab dan kabul. Nah, ini penting sekali ya. Kalau tidak ada ijab dan kabul, ya maka rukun mudharabah ini juga tidak akan sah, gitu ya. Apa-apa yang menjadi perjanjian itu yang kemudian disepakati di dalam ijab dan kabul. Tentang apa? Tentang sistem kerjanya bagaimana, gitu ya. Modalnya berapa yang harus dikelola ini kan, terus pekerjaannya apa gitu, bagaimana sistem bagi hasilnya gitu. Nah, itu semuanya disebutkan gitu di dalam ijab dan qabul atau sighat tersebut. Macam-macam daripada mudharabah ini secara umum bisa dibagi dua ya. Ada yang disebut dengan mutlaqah. Jadi pemilik modal
atau sohibul mal ini memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola modal ini, disebut dengan mudharib tadi, untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan dengan baik, ya, dengan baik sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat. Jadi di situ tidak ada penyimpangan, gitu, tidak ada penyimpangan dari apa yang sudah disepakati. Nah, karena sudah diberikan kepercayaan sepenuhnya oleh pemilik modal, gitu. Jadi diusahakanlah semaksimal mungkin bahwa kepercayaan itu harus dijaga, gitu ya. Karena ini yang dinamakan sebuah amanah, gitu ya, sebuah amanah yang diberikan oleh si pemilik modal. Yang kedua, muqayyadah. Jadi di sini ada yang namanya muqayyadah, yaitu pemilik dana atau pemilik modal menentukan syarat-syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut, ya, dengan jangka waktu tertentu, tempatnya, jenis usahanya dan sebagainya. Jadi tidak seperti mutlaqah tersebut, ya. Jadi ada dua jenis. Nah, ini macam-macam mudharabah. Apakah mudharabah ini, ya, mudharabah yang kita bahas tadi ini bagian dari syirkah? Iya. Jadi mudharabah itu bagian daripada syirkah, gitu ya. Nah, syirkah itu apa? Syirkah itu adalah persekutuan, kerjasama atau bersama-sama. Jadi berkumpulnya beberapa orang, gitu ya. Itu syirkah. Nah, secara istilah syirkah itu adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi mudharabah itu sebenarnya juga adalah syirkah, ya. Jadi syirkah mudharabah, di mana ada pemodal, ada pengelola modal. Jadi ada namanya syirkah mudharabah ini. Oke, kita lanjutkan apa dan bagaimana hukumnya? Hukumnya mubah, ya, hukumnya mubah. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Maidah ini di ayat 2 ini ada dijelaskan, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Jadi di sini pada prinsipnya, ya, mau syirkah atau mudharabah itu haruslah memegang prinsip tolong menolong. Ya, jadi tolong menolong dalam kebaikan, ya, dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Nah, jadi apa yang dilakukan itu membawa manfaat bagi kedua belah pihak, membawa keberkahan bagi kedua belah pihak, gitu ya, baik pengelola maupun baik pemodalnya. Dan ini untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, syirkah ini ada dua secara umum. Jadi ada syirkah amla, ada syirkah ukut. Nah, syirkah amla atau syirkah kepemilikan, yaitu syirkah yang terwujud karena adanya wasiat atau kondisi lain yang menyebabkan kepemilikan suatu aset itu dimiliki oleh dua orang atau lebih, ya, bukan karena sebuah ukut, ya, di situ. Nah, yang kedua syirkah ukut. Nah, syirkah ukut itu syirkah akad. Di dalamnya ada syirkah kontrak atau kesepakatan. Nah, di dalam kontrak atau kesepakatan kan ada akad di dalamnya. Nah, di dalam syirkah ukut inilah ada beberapa macam bentuk syirkah. Baik, kita bahas satu persatu. Macam-macam syirkah daripada ukut ini, ya, syirkah ukut. Yang pertama ada namanya syirkah inan atau harta, yaitu akad kerjasama dalam bidang permodalan, sehingga terkumpul sejumlah modal yang memadai untuk diniagakan supaya mendapat keuntungan. Jadi berkumpul dua orang atau lebih membuka usaha, gitu ya, membuka usaha yang mereka sepakati, gitu, dengan modal yang mereka kumpulkan, gitu. Nah, untuk diniagakan supaya mendapatkan keuntungan. Nah, yang kedua ada namanya syirkah a'mal. Nah, berserikatnya beberapa orang, atau sebut juga ini syirkah kerja, ya, atau syirkah abdan, atau bentuk kerjasama dua orang atau lebih yang bergerak dalam bidang jasa atau pelayanan pekerjaan, dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan. Nah, ini contohnya, ya,
ini bisa kita pada CP, NP, firma, koperasi dan lain-lain. Tapi, koperasi yang dimaksudkan di dalam syirka amal ini adalah koperasi yang menurut syariat, ya. Di situ bukan koperasi yang konvensional, jadi yang menurut syariat Islam. Di situ ada pemodal, ada pengelola modalnya gitu. Jadi seperti di mudorabah gitu ya. Jadi harus ada gitu, ada ijab kabulnya gitu, harus memenuhi rukun-rukun ini. Jadi bukan koperasi yang konvensional di mana di situ hanya bergabungnya beberapa orang modal gitu ya. Setelah ada bergabung gitu, pernah ada kejadian seperti koperasi ya, mereka bergabung beberapa orang yang memiliki modal, kemudian di situ dijual berbagai macam kebutuhan gitu ya, dengan label umpamanya sesuai syariat Islam, barang-barang yang itu adalah halal gitu. Tetapi dalam pembentukannya itu tidak memenuhi kaidah syirkah gitu ya, tidak memenuhi kaidah daripada syirkahnya. Jadi oleh karena itu ya, koperasi konvensional itu tidak bisa disebut dengan syirka amal. Jadi harus jenis koperasi yang itu menggunakan syariat Islam. Syirka muafadah yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dengan syarat ada kesamaan modal. Ada kesamaan kerja, ada kesamaan tanggung jawab, bila ada beban hutang gitu, dan sekaligus kesamaan laba yang didapat. Nah ini agak berbeda dengan yang syirkah inan atau harta ya. Nah kemudian syirkah wujuh atau syirkah keahlian yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang lebih memiliki reputasi baik serta ahli dalam bisnis. Jadi yang diandalkan di sini itu karena memiliki keahlian gitu ya, memiliki keahlian atau reputasi yang baik di bidang tertentu sehingga mendapatkan kepercayaan di dalam menjalankan sebuah usaha. Nah ini macam-macam pada syirkah uqud. Nah sekarang kita lihat contoh-contohnya. Nah contoh syirkah inan, jadi ada kita andaikan saja ya, ada A dan B. Mereka adalah insinyur teknik sivil. A dan B ini sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjual belikan rumah. Nah, masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam dalam usaha ini ya, dalam syirkah ini. Nah, sedangkan contoh syirkah abdan atau amal, A dan B keduanya adalah nelayan ya, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Terus mereka sepakat juga jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan. A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%. Nah ini kesepakatan mereka gitu ya. Dalam syirkah ini tidak disyaratkan adanya kesamaan profesi atau kesamaan keahlian ya. Contoh yang ketiga, contoh syirkah muafadah. Ada A ya, si A adalah pemodal, terus berkontribusi modal kepada B dan C. Nah, B dan C ini adalah insinyur teknik sipil yang sebelumnya sudah sepakat bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal. Nah, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang. Nah, ini kita sebut saja D ya, kepercayaan ke pedagang kepada mereka. Jadi sebenarnya syirkah muafadah ini gabungan dari sekian syirkah ini ya. Syirkah inan, syirkah abdan dan juga syirkah wujuh. Ini syirkah muafadah. Nah, contoh syirkah wujuh, A dan B adalah tokoh yang dipercaya, orang yang punya keahlian gitu ya. Keahlian yang itu diakui dan dipercaya sehingga mendapat kepercayaan pemodal ya untuk dipinjamkan modalnya gitu ya. Lalu A dan B bersirkah, A dan B tadi ya yang memiliki keahlian tadi berserikat yaitu dengan syirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang. Ini misalnya saja C ya pedagang ini itu secara kredit.
A dan B bersepakat bahwa masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua. Sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C tadi. Nah, hal ini dapat berlangsung karena adanya unsur kepercayaan dari si C sebagai penyedia modal. Jadi adalah prinsip tolong-menolong yang luar biasa ya anak-anak ya, karena ada yang karena kepercayaan disebabkan ada keahlian, ada orang yang memberikan modal dan tidak mengharapkan adanya mungkin pinjaman ini menjadi berbunga, dan berbunga itu hukumnya adalah haram karena adalah riba. Nah, pinjaman sebagaimana jumlah yang dipinjamkan seperti itu juga yang dikembalikan. Nah, itu kan kita tolong menolong di sini. Ya, memberikan modal kepada orang lain gitu ya untuk membuka usaha, dan pinjaman itu dikembalikan sebesar apa yang dipinjamkan tanpa ada bunga 1 sen pun. Nah, demikian anak tentang contoh-contoh daripada sirka. Yang perlu sekali kita ketahui adalah rukun dan syarat pada sirkah ini anak-anak ya. Nah, rukunnya adalah yang pertama harus ada anggota yang berserikat ya. Jadi siapa yang berserikat di sini, yang bekerja sama di sini? Nah, dengan syarat mereka yang berserikat ini harus baligh, berakal sehat, ya atas kehendak sendiri dan mengetahui pokok-pokok perjanjian. Nah, pokok-pokok perjanjian itu syaratnya apa? 1, modal pokok yang dioperasikan itu harus jelas. Berapa sih modalnya yang mau kita kelola ini gitu kan? Nah, apakah 50 juta gitu ya umpamanya saja, apakah 100 juta, apakah 1 M gitu. Nah itu harus jelas modal pokoknya yang harus dioperasikan ini. Nah, kemudian yang kedua, dalam pokok-pokok perjanjian ini juga harus jelas anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya gitu ya. Jadi ada aturan-aturan yang disepakati ya gitu ya, yang ditulis di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, kemudian yang ketiga, yang disyarikatkan syarikat kerja ini objeknya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam ya. Jadi jangan pekerjaan yang di situ ada mengundang kemaksiatan atau itu adalah pekerjaan yang maksiat gitu ya, yang dimana di situ bercampur aduk antara yang halal ya dengan yang haram gitu. Oleh karena itu ya, di dalam hal ini mereka yang bersyarikat itu sebaiknya adalah orang-orang yang beragama Islam, karena kita menerapkan hukum Islam di sini ya, syariat Islam. Nah, kalau kita kerjasama dengan umpamanya dengan non-Islam gitu ya, maka penentu kebijakan itu haruslah orang Islam. Jadi jangan sampai tercampur aduk nanti di dalam kerjasama ini hal-hal yang itu haram dan halal gitu. Mereka yang non-Islam mungkin saja bisa menganggap itu adalah suatu hal yang halal karena mereka bukan Islam, tapi bagi agama kita itu adalah yang haram. Maka oleh karena itu ya, jangan sampai terjadi kerjasama di mana dalam objek yang kita syarikatkan ini justru menjadi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, ini rukun dan syarat daripada sirkah tersebut ya. Lalu yang ketiga apa lagi? Syiratnya. Nah, syaratnya apa? Dalam syirat ini, akad kerjasamanya juga harus jelas sesuai dengan perjanjian. Jadi apa yang disepakati itu disebut di dalam akad ini, sehingga tidak ada yang merasa tertipu nanti ya dalam proses kerjasama ini. Nah, tentang apa? Tentang objek kerjanya gitu, tentang perjanjian bagi hasilnya dan sebagainya. Nah, memang harus banyak yang kita harus perhatikan anak, jangan sampai terjadi penyimpangan di dalam melakukan syirkah ya. Umpamanya tidak adanya syarik badan atau mitra atau mudorib ya pada pembentukan syirkah. Wah, nggak bisa, karena syirkah itu membutuhkan ada mudorib gitu ya. Nah, kemudian umpamanya tidak ada ijab qabul, ya nggak bisa, karena dalam pembentukan syirkah itu harus ada ijab dan qabul ya antara beberapa orang yang bekerja sama tadi. Nah,
harus ada sistem persentase bagi hasil yang jelas ya. Yang dibagi itu adalah profitnya, bukan profit sharing di situ. Yang itu adalah laba gitu ya. Nah, berapa sih yang akan kita bagi? Nah, buat si pengelola modal, umpamanya dengan pemilik modal gitu. Nah, terus jangan sampai tidak ada nisbah atau persentase bagi rugi ya, loss sharing. Nah, siapa akan menanggung kerugian gitu? Nah, bisa saja kan di dalam prosesnya terjadi kerugian, mungkin tidak selamanya kan mendapatkan laba gitu ya. Tiba-tiba terjadi pandemi, kemudian mengalami kerugian gitu. Nah, siapa yang menang? Nah, itu harus dijelaskan gitu, harus benar-benar jelas sehingga tidak ada yang merasa dirugikan sepihak di dalam hal ini ya. Terus bagi hasilnya di dalam syirka ini ya, tidak boleh menentukan nominalnya. Pokoknya nanti kalau saya dalam sistem kerjasama ini setiap bulan saya harus mendapat 5 juta ya. Oh, nggak bisa gitu. Karena kita akan menghitung labanya berapa gitu ya. Sebagai profit sharing kita ini nanti. Oh, laba kita sekian. Nah, itu baru dilihat dulu. Nggak bisa kita sebagai pemilik modal menentukan. Saya dapatnya sekian ya setiap bulan. Pokoknya saya nggak mau tahu. Nggak bisa. Kita kan kerjasama di sini ya. Semua orang bertanggung jawab. Semua orang berusaha gitu. Nah, dan bagi hasil itu tidak berupa persentase dari modal ya. Modal saya 60% kan di sini, maka saya dapat harus 60% dong. Ya, tidak bisa juga begitu. Ya, karena kita persentasenya itu bukan dari modal gitu ya. Bagi hasilnya itu bukan berupa persentase dari modal tetapi dari laba. Nah, barang bisa nggak dijadikan modal umpamanya di dalam syirkah ini? Para ulama mengatakan kalau barang itu tidak bisa, kecuali kalau sudah dinilai berapa sih nilai uangnya gitu dari barang tersebut. Umpamanya apakah itu ruko ya, tempat jual beli ya, tempat nanti kita jualan, umpamanya kita buka usaha jual apa gitu kan ya, kita punya tokonya, kita punya tempatnya. Nah, tempatnya ini harus dinilai dulu dengan uang berapa gitu. Nah, jadi bukan barang gitu ya yang jadi modal kita bersama ini, tapi adalah uang. Jadi kalau dalam bentuk barang dinilai dulu ya dengan uang. Kemudian umpamanya pemilik modal ya menentukan seperti ini, bila terjadi kerugian ya, pengelola modal kamu yang nanggung. Oh, nggak bisa ya, pengelola modal itu sebenarnya juga ikut rugi ya kalau mungkin terjadi kerugian kan. Dia sudah rugi waktu, sudah rugi tenaga, sudah rugi pikiran dan sebagainya ya. Nah, sementara pemilik modal ya rugi di segi uang. Namanya begitu kalau di dalam seperti mudharabah kan, syirkah mudharabah. Jadi pengelola modal tidak boleh dimintai jaminan juga ya. Kalau terjadi kerugian kamu harus menanggung ini dengan jaminan ini gitu oleh pemilik modal. Itu tidak boleh dilakukan ya. Kemudian pengelola modal tidak boleh digaji. Nah, di dalam syirkah ini seperti syirkah mudharabah tadi kan antara si pemilik modal dengan pengelola modal tadi itu tidak boleh digaji pengelolanya karena dia sudah dapat dari bagi hasil. Nah, kalau umpamanya ada pekerjaan lain ya yang di luar daripada syirkah, umpamanya membersihkan ruangan, membuka tutup ruko tadi gitu ya. Nah, itu pekerjaan yang di luar daripada syirkah ya itu boleh-boleh saja ya, dan itu diberi gajinya. Mungkin nama judul penggajian ini adalah karena ini cleaning service gitu ya. Nah, jadi dia bukan bagian daripada syirkah. Nah, itu anak-anak ya tentang syirkah dan mudharabah. Jadi mudharabah itu sebenarnya bagian daripada syirkah. Nah, syirkah ini dalam sistem bagi hasilnya itu mengikuti bagaimana mudharabah ya. Lalu
ada lagi bahasan kita yang terakhir itu murabahah. Nah, murabahah ini apa? Murabahah ini adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan. Saya dapat berapa nih untungnya dan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli gitu. Jadi sebenarnya murabahah ini jual beli ya, tapi dia memberitahukan kepada pembeli tentang margin ya, keuntungan ya, atau menyatakan harga perolehan kepada pembelinya. Nah, ini bedanya dengan jual beli biasa ya. Terus pembayarannya atas akad jual beli boleh dilakukan dengan tunai maupun kredit. Nah, penjual harus memberitahukan kepada pembeli barang tentang harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperolehnya. Pokoknya saya jual handphone nih, saya beli handphonenya seharga 2 juta. Kemudian dari harga 2 juta ini ya ada ongkos kirim, umpamanya ya, ada ongkos kirimnya sekian gitu ya. Nah, itu sebagai modal gitu. Nanti saya jual namanya dari 2 juta menjadi 2 juta 100. Jadi dapatnya kan keuntungannya artinya itu menjadi dapat keuntungan 50 ya kalau dijual 2 juta 100 tersebut. Nah, ini disampaikan kepada pembeli tadi. Nah ya. Kemudian ketentuannya apa saja sih tentang melakukan murabahah ini ya? Pertama, harus dilakukan atas barang yang memang milik kita ya. Itu benar-benar kepemilikan yang milik atam ya, kepemilikan yang sempurna, benar-benar milik kita punya hak untuk menjualnya. Nah, jadi bukan milik orang lain gitu kan. Yang kedua, adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal. Nah, di sini mesti jujur ya, kita menyampaikan bahwa modal saya sekian gitu. Jadi tidak mengada-ada gitu. Dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan seperti tadi ongkos kirim itu dikasih tahu atau disampaikan kepada pembeli. Terus ada informasi yang jelas tentang hubungan baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sahnya dari murabahah ini. Nah, penjual boleh ya menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi sebenarnya yang seperti ini tidak perlu ya ditetapkan, tetapi boleh gitu. Ini ketentuan dalam murabahah. Oke, demikian anak-anak sekalian ya kajian kita hari ini tentang murabahah dan musyarakah atau syirkah. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama ini dapat mendatangkan ya pahala bagi kita gitu, dapat membawa manfaat ya, mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.